Ya, kita akan bahas ya mengenai hal ini. Langsung saja kita kenalkan ada Ya, dua narasumber kita pada pagi hari ini. Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah yang sudah berada di studio TV One, dan juga Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode tahun 2019 hingga 2022. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak-mbak. Saya mau ke Pak Satrawi terlebih Ya, dahulu. Amerika Serikat mengatakan bahwa kalau misalnya saat ini Project Freedom kan sudah dihentikan. ya, Tapi Iran masih melaksanakan ancaman di Selat Hormuz, artinya kapal-kapal yang melintas harus ada otoritas, harus melapor begitu ya katakanlah kepada Iran. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Apa ini deeskalasi betul atau malah menuju konflik yang lebih besar? ya. Saya rasa memang kalau kita baca perkembangan dalam beberapa jam terakhir, 1 minggu terakhir, pada akhirnya Selat Hormuz menjadi kunci bagi Iran dan Amerika untuk mempertahankan posisi masing-masing dan sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Bahkan ke depan kemungkinan besar juga Selat Hormuz akan menjadi kunci bagaimana dia bisa menyelesaikan akhir daripada konflik ini. Katakan kita lihat dari update yang terbaru ya, yang sekarang memberikan optimisme, paling tidak kalau saya baca dari media-media di Timur Tengah terkait dengan proposal baru yang diajukan oleh Trump. Terdiri dari 14 poin 14 juga, poin. sebagaimana punya Iran sebelumnya. Jadi ini menurut saya ada interaksi yang cukup bagus. Dan proposal ini cukup memberikan optimisme kalau paling tidak kalau kita lihat dari opini para ahli, para pakar yang tampil di media-media di kawasan yang saya ikutin. Saya melihat paling tidak terobosannya karena secara timing, secara waktu proposal ini mengambil atau mengadopsi yang diusulkan oleh Iran, yaitu waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam perdebatan ini, termasuk soal Hormuz. Ya. Dan ini bagi saya yang saya bilang tadi, ke depan Selat Hormuz akan menjadi penentu. Karena dengan 30 hari ini maka diharapkan Selat Hormuz akan dinormalisir secara bertahap, dibuka secara bertahap, baik dari versi blokadenya Iran maupun blokadenya Amerika. Sehingga nanti di akhir 30 hari itu situasinya diharapkan menjadi normal, termasuk persoalan-persoalan krusial yang selama ini menjadi pemantik perbedaan. Soal nuklir, soal uranium, termasuk juga soal sanksi ya. Justru terobosan kedua menurut saya Mbak Ana dari proposal sekarang, kalau sebelumnya Iran dan Amerika berebut soal posisi isunya harus menjadi yang utama untuk menyelesaikan isu lain. Katakan kalau bagi Amerika adalah nuklir, maka berikutnya adalah bisa menyusul. Bagi Iran adalah Selat Hormuz, berikutnya adalah menyusul. Di proposal yang baru ini justru dimulai dari katakanlah soal uranium yang nanti akan ditangguhkan dalam waktu yang disepakati 12 sampai 15 tahun. Lalu kemudian diiringi dengan sanksi. Jadi pembukaan sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan kepada Iran. Dan terus selanjutnya terkait dengan katakanlah pembukaan secara berkala daripada Selat Hormuz. Nah, kalau dibaca secara utuh sekarang bolanya ada di lapangan Iran karena sedang diajukan kepada Iran dan kita harapkan ini bisa menjadi kayak semacam kesepakatan kompromi di antara para pihak. Walaupun tantangannya selalu ada menurut saya, kita nggak bisa langsung tanpa tantangan. Yang pertama tantangannya adalah karena Donald Trump mengawal proposalnya ini dengan ancaman-ancaman yang maksimum, super maksimum ancaman. Jadi kalau ini nggak dilakukan maka akan dimulai perang kembali. Dan tantangannya yang kedua tentu saja adalah Israel yang dari awal saya melihat dia berada posisi yang tidak selalu happy kalau kemudian perang ini berakhir dengan cara dan kondisi seperti sekarang, yaitu keadaan di mana Iran ternyata masih memiliki kekuatan untuk mengancam Israel ke depan. Oke, saya mau ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, beberapa poin dalam 14 poin ini kan terkait keamanan, kemudian sanksi, dan juga isu nuklir begitu ya Pak ya. Tapi di satu sisi, apakah Anda melihat sebenarnya 14 poin ini bisa menjadi titik terang untuk kedua belah pihak? Karena dalam 14 poin tersebut juga tidak ada kejelasan mengenai tanggal di mana negosiasi nuklir di tahap kedua akan dilakukan. Sedangkan Amerika Serikat sendiri menginginkan negosiasi nuklir akan diprioritaskan, sedangkan kita tahu Iran selama ini menginginkan nanti saja nih terkait nuklir dibahas di belakangan. Tapi Anda melihat di 14 poin ini akankah memungkinkan nantinya menjadi ruang diskusi yang lebih lanjut? Iya, mengundang saya. Kalau saya melihatnya
dari ringkasan ya 14 poin, kan disebutnya itu one page 14 points gitu ya. Jadi betul-betul Ya. ini ringkasan dari butir-butir yang diusulkan untuk menjadi kerangka umum menuju perundingan ya. Jadi melihatnya ini adalah kerangka umum, framework untuk bisa disepakati yang kemudian masuk ke dalam perundingan masing-masing butirnya itu sendiri. Nah, saya melihatnya dari kerangka umum tadi itu bahwa pendekatan yang sifatnya berurutan, Iran tadinya maunya hanya membahas dulu penghentian perang, baru kemudian setelah itu terjadi baru pembahasan nuklir, sedangkan Amerika maunya pembahasan nuklir dulu, baru kemudian juga disertai oleh hal-hal lain termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam 14 poin yang diusulkan oleh Amerika kepada pihak Iran melalui Pakistan, kelihatannya semua pembahasan bisa diterima untuk dilakukan secara paralel. Nah, ini yang menunggu respon dari Iran. Apakah Iran setuju untuk melakukannya secara paralel juga? Nah, kalau ini disetujui, maka tentu membangun momentum untuk kedua pihak masuk ke dalam pembahasan detail dari kerangka umum tadi itu, kemudian disepakati suatu proses perundingan resmi dari tim negosiasi. Saya rasa demikian tahapannya ya, sehingga betul kalau dilihat dari perkembangan pasar keuangan, tadi malam kita lihat juga pandangan pasar keuangan terhadap usulan dari 14 poin memorandum ini positif. Dilihat dari pasar saham di Wall Street itu meningkat, harga minyak untuk bulan Juli, futures itu turun, lalu juga harga emas membaik, dan juga harga ataupun tingkat bunga obligasi Amerika turun. Nah, itu sebenarnya respon awal dari pasar yang menyambut cukup positif dari perkembangan ini. Saya rasa sentimennya demikian. Tapi terlalu awal juga untuk kita berlebihan optimisme karena Iran belum memberikan respon dan kemudian setiap poin dari 14 butir tadi itu juga sangat kompleks untuk pelaksanaan perundingannya. Oke, Pak Mahendra, tapi begini, Amerika Serikat dan juga Iran ini kan sama-sama mengklaim bertahan di jalur diplomasi, tapi nyatanya masih ada manuver militer dari pihak Amerika Serikat ataupun pihak Iran. Anda menilai seperti apa langkah seperti ini? Apakah masih konkretkah untuk bisa menyelesaikan konflik ini dalam waktu dekat, tenggat waktu yang sudah hampir habis? Kalau saya membaca pesan yang ada di dalam memorandum yang baru ini, malah membuka ruang untuk 30 hari pembahasan lebih lanjut atau negosiasi lebih lanjut, sekiranya disepakati 14 poin tadi atau kerangka umumnya bisa diterima oleh kedua pihak. Jadi ada perpanjangan dari kerangka waktu yang sekarang berlangsung yang disebut gencatan senjata, tetapi di sana-sini ada pelanggaran. Nah, namun terlepas dari itu, sebenarnya negosiasi dari dua pihak yang bertikai bersenjata, tapi di sana-sini ada pelanggaran atau juga serangan yang terbatas ya, bukan yang terbuka besar-besaran, itu cukup wajar atau lazim ya, karena kedua-duanya ingin tetap membuka leverage ya, atau kemungkinan untuk menekan pihak lainnya melalui jalur militer ataupun bersenjata. Walaupun yang dikemukakan lebih menonjol pada kesempatan ini adalah aspek diplomasi perundingannya. Jadi biasa juga itu terjadi dengan dua sisi tadi. Oke, saya mau ke Mas Satrawi berbicara Epic Fury dihentikan, kemudian juga Project Freedom dihentikan sementara. Ini masih menunggu mungkin dari Washington terkait bagaimana yang tadi Anda katakan bola panas saat ini sedang berada di Iran. Tapi kalau lewat dari 30 hari, anggaplah 31 hari, menurut Anda apakah memang Trump akan mengeluarkan ultimatum lagi? Karena melihat media sosialnya nampaknya sudah ada kecaman-kecaman lagi yang dilakukan oleh Trump. Ya, saya rasa memang kalau kita baca perang ini terutama dari sisi Amerika, saya selalu sampaikan keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat di lapangan justru yang mengontrol, yang mendikte perundingan, yang mendikte peperangan adalah
Iran. Iran ya. Karena itu berbagai macam opsi yang dimiliki oleh Amerika itu kelihatan tidak kokoh. Misalkan yang terbaru penghentian atau permulaan dan penghentian tentang operasi pembebasan. Ini kan dinyatakan sebelumnya bahwa ini akan melibatkan ratusan pesawat tempur, lalu kemudian 15.000 kurang lebih prajurit, diumumkan secara mendadak pada hari Senin, lalu diakhiri juga secara mendadak kurang lebih 2 hari kemudian. Saya hanya nggak terbayang dan orang juga mungkin bisa memikirkan bagaimana kebijakan sebesar ini melibatkan sebanyak prajurit itu lalu kemudian hanya berumur 2 hari. Nah, orang yang berada dalam ruang kemudi, orang yang terbiasa dengan kebijakan, saya yakin akan menduga dengan kuat ini ada yang sesuatu yang tidak baik-baik saja. Sehingga ada keterdesakan keputusan diambil lalu juga keterdesakan keputusan itu diakhiri. Nah, menurut saya banyak hal yang akhirnya membuat Amerika berada dalam kondisi yang tidak stabil dalam tanda kutip di ruang pengambilan kebijakan ini. Mulai dari politik internal sendiri mereka yang sekali lagi opsinya nggak banyak. Ini ada persoalan dengan Kongres yang secara perundang-undangan itu tidak akan mudah bagi Trump. Belum lagi juga dengan politik internal mereka yang terlagi juga akan pemilu. Itu yang saya bilang dari awal, Trump mungkin dengan besar diri mengatakan siap untuk menghadapi segala macam tentara di dunia, tapi dia tidak akan sanggup menghadapi waktu. Waktu dalam 2 dimensi, yaitu waktu terkait dengan perundang-undangan yang membatasi wewenang dia dan juga waktu politik. Kalau kita lihat sekarang yang lebih menakutkan adalah waktu politik, yaitu pemilu yang mau tidak mau harus dikalkulasi di dalam kebijakan yang akan diambil. Nah, hal lain yang tidak kalah memberatkan menurut saya bagi katakanlah ruang kebijakan Amerika terkait dengan fakta-fakta lapangan. Fakta-fakta lapangan tidak menunjukkan apa yang disampaikan oleh Trump dalam konteks katakanlah sosial media. Dia katakan pasukan Iran telah hancur, tidak ada yang tersisa. Kenyataannya tidak mampu membuka Selat Hormuz. Dia katakan senjata Iran sudah hancur. Kenyataannya sampai detik terakhir di hari ke-40, rudalnya masih semakin jauh menjangkau titik terdalam di Israel dan mengenai katakanlah pangkalan-pangkalan militer Amerika yang belum pernah kena selama ini. Artinya apa? Lapangan tidak dikuasai oleh Amerika. Dan itu kalau saya menggunakan bahasanya salah satu anggota Kongres dari Demokrat, memang Presiden Trump telah menyatakan ini berakhir. Tapi masyarakat juga tahu bahwa ternyata pasukan kita masih ada di sana dan tidak ada yang berakhir kecuali retorika yang mengatakan itu berakhir. Artinya jalur energi dunia juga kali ini dijadikan senjata politik begitu ya. Nanti kita dalami lagi ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saya jeda kami kembali. Ya, kita juga akan mengetahui apa informasi terbaru langsung dari Teheran, Iran. Sudah ada Mbak Laini Misra, warga negara Indonesia yang berada di Teheran. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Laini. Ya, selamat pagi Mbak Ana, Mbak. Ya, Mbak Laini, mungkin banyak juga publik yang menunggu bagaimana keputusan dari Iran terkait 14 poin yang saat ini juga sudah diberikan Amerika Serikat kepada pihak Iran. Apa informasi yang terbaru dari sana, Mbak, terkait hal ini? Apakah pemerintah Iran, IRGC juga sudah mengambil keputusan terkait hal ini? Ya, benar. Iran telah mengajukan proposal dan Amerika sendiri telah menjawab dan membalas proposal tersebut. Namun dari beberapa media Iran sendiri, baik Tehran Fars ataupun Tabnet dan lainnya, mereka mengatakan bahwasannya mereka akan membalas atau menjawab proposal yang ditawarkan oleh Amerika terhadap Iran dalam 48 jam ke depan atau dalam beberapa hari ke depan juga. Namun hanya saja beberapa yang ditawarkan mereka akan fokus yang pertama itu pada berakhirnya perang. Itu jawaban pertama yang akan diberikan oleh Iran terhadap Amerika. Karena Iran awalnya meminta untuk berakhir perang dalam 30 hari dan Amerika juga menjawab hal tersebut. Namun Amerika juga menawarkan untuk penghentian nuklir atau pengayaan uranium. Namun hal itu Iran menjawab bahwasannya mereka tidak akan membahas hal-hal yang lain sebelum hal pertama yang ditawarkan oleh Iran sendiri, yaitu penghentian perang, dijawab dengan baik oleh Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, Mbak Laini, tanggapan warga serta framing mungkin dari pihak pemerintah untuk membicarakan hal ini kepada masyarakat seperti apa? Ya,
Tanggapan warga sendiri ya, mereka awalnya mengatakan bahwasanya jangan percaya terhadap janji-janji yang ditawarkan oleh Amerika juga, dan warga juga mengatakan bahwasanya kami tidak akan menyerah, kami siap berkorban jiwa, dan kami akan terus melawan jika Amerika menantang gitu, dan jika Amerika berani memberikan satu serangan terhadap kami, maka kami akan membalas serangan tersebut dengan berkali-kali lipat. Dan juga seperti yang kita lihat ya, tanggapan masyarakat hingga hari ini, mereka masih terus melakukan pawai, berteriak, mampuslah Amerika, mampuslah Israel, hingga malam ini juga masih berlangsung. Dan juga masyarakat Iran sendiri terus aktif hingga hari ini. Lebih dari 31 juta jiwa yang mendaftar menjadi relawan perang. Itu terbukti bahwasanya kami siap berperang dan melawan Amerika jika Amerika berani mengganggu wilayah kami, seperti itu. Mbak Laini, tadi Anda mengatakan bahwa masyarakat ini juga siap begitu ya berperang bahkan, tapi kalau melihat tekanan dari penutupan Selat Hormuz, apakah juga akhirnya menekan dari warga baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya dari tekanan Selat Hormuz ya bukan hanya Iran sendiri ya yang menjadi korban, dan juga kita lihat benar salah satunya dari ekonomi yang ada di Iran itu terjadi kenaikan harga, dan juga beberapa upaya telah dilakukan oleh Iran itu sendiri, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu memberikan kupon diskon dan juga memberikan gratis fasilitas umum seperti metro, kereta bawah tanah, juga fasilitas umum seperti bus lainnya. Dan itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita lihat dari harga bahan pokok yang terus naik, itu tidak bisa dikontrol ya. Namun itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang terus memberi dukungan kepada rakyat, dan masyarakat sendiri tidak bisa marah ataupun melakukan demo, karena mereka paham dengan kondisi saat ini, dan mereka yakin suatu saat kemenangan akan menjadi milik Iran, dan mereka pasti menang, karena mereka juga melihat seperti Amerika juga mengancam akan melakukan serangan, Amerika terus mengancam akan menghancurkan Iran. Namun hingga saat ini masyarakat mengatakan Amerika itu hanya berani mengancam kita, masyarakat hanya berani memberi rasa takut kepada kita. Mereka tidak tahu bahwasanya kita ini rakyat Iran, kita ini tidak pernah takut, kita ini siap berkorban jiwa, kita ini siap kapanpun tantangan yang diberikan oleh Amerika, kita siap memberikan jawaban positif 100% seperti itu. Baik, terima kasih Laini Bisra, warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran. Selamat istirahat, jaga diri selalu, kami doakan selalu dari Indonesia. Assalamualaikum. Dan kita jeda dulu pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kami ajak Anda pemirsa kembali berdialog dengan Pak Mahendra Siregar dan juga Mas Hasibulla Satrawi. Mungkin menyambung pertanyaan tadi yang sempat tertunda ya. Ya. Bagaimana dengan Selat Hormuz yang saat ini tampaknya dijadikan alat geopolitik oleh jalur energi dunia, oleh Iran begitu ya, bisa dijadikan senjata politik. Anda menanggapi seperti apa? Ya, saya rasa kalau hari ini ada kemenangan dan keunggulan dari Iran, salah satu faktor utamanya yang paling besar menurut saya adalah Hormuz. Karena memang dari awal perang ini, Iran menjadikan Hormuz sebagai kartu untuk bisa menekan Amerika. Saya menyebutnya dari awal sebagai serangan sayap dalam bentuk bola lambung, yang terbukti sampai sekarang sangat mematikan Amerika dan Israel. Namun demikian, kalau kita ikutin, Selat Hormuz ini punya limited. Jadi dia tidak bisa digunakan selamanya dan juga tidak bisa untuk semuanya. Kenapa? Kalau ini selamanya, tidak mungkin negara-negara di dunia ini akan selalu memaklumi dan memahami Iran yang berjuang keras melawan ketidakadilan Amerika dengan kartu ini. Karena kenapa? Melalui kartu ini banyak orang menderita. Banyak orang kekurangan energi, banyak orang kekurangan minyak. Jadi nggak mungkin kalau ini selamanya. Dan juga tidak bisa semuanya, artinya diberlakukan kepada seluruh negara, semua negara. Kalau Iran konsisten dengan pernyataan dia, dengan narasi dia, maka
Hormuz tidak ditutup, dia terbuka, cuman dia ditutup kepada Israel dan Amerika. Nah ini mestinya yang dijadikan sebagai target, jangan negara lain. Sekarang kan negara lain juga kena, kapal kita juga kena. Nah oleh karena itu saya melihat Iran tidak bisa selamanya menggunakan Selat Hormuz. Bahkan bukan tidak mungkin negara-negara akan menggunakan mekanisme Dewan Keamanan PBB. Dan saya memaknai mungkin dalam konteks itu menlu Iran datang ke Cina untuk memastikan dukungan di tingkat PBB agar tidak ada resolusi yang bisa merugikan Iran. Poin saya terkait dengan Hormuz, Iran juga punya waktu yang terbatas dan proporsi yang terbatas. Karena itu saya berharap Iran tetap konsisten dengan kebijakannya, jangan lakukan ini kepada semua. Kalau perlu buka kepada negara yang tidak bermasalah, dengan Indonesia, dengan Uni Eropa, dengan mungkin negara-negara lain yang tidak terbukti menyokong perang ini seperti dilakukan oleh katakanlah negara-negara di Timur Tengah yang memang nyata-nyata mendukung perang Amerika dan Israel. Oke, saya mau ke Pak Mahendra. Tadi kita juga sempat memberikan informasi terkait adanya pertemuan antara Cina dan juga Iran sebelum nantinya tanggal 14-15 ya. Bulan ini akan ada pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping. Anda melihat apakah peran Cina sebagai mediator ini sangat krusial saat ini? Dalam arti apakah pertemuan Abbas Araghchi dan juga Cina ini mungkin menyampaikan keinginan dari Iran sebelum nanti akhirnya mereka bertemu dengan Donald Trump di tanggal 14-15 bulan Mei ini? Kemungkinan besar demikian, dan memang kalau saya mengantisipasi ya perkembangan dari tatanan dunia pasca perang Iran ini akan berubah drastis ya. Tidak lagi dikuasai oleh single superpower pendekatan unilateralisme Amerika Serikat, tapi justru memberikan pembagian kekuasaan yang lebih merata gitu kepada superpower kawasan ya, ataupun juga adidaya di global, sehingga negara-negara besar di Global South seperti Rusia, RRT, dan Iran sendiri itu akan memainkan peran lebih besar nantinya. Jadi ada juga tentu diskusi mengenai persoalan sekarang yang dihadapi dalam perang Iran, tapi juga melihat beyond perang Iran ini sendiri dalam mengelola dan membentuk nanti tatanan dunia baru yang akan berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau boleh saya sampaikan pandangan saya ya, mengenai bagaimana Iran akan merespon usulan Amerika Serikat, saya berpandangan bahwa kemungkinan besar secara umum Iran akan menerima ya proposal 14 butir tadi, karena proposal ini secara eksplisit itu mengakui hal-hal yang sebelum adanya perang Iran tidak bisa dilakukan oleh Iran, yaitu pertama adalah sanksi ekonomi dan keuangan akan dibahas dalam framework yang disampaikan oleh Amerika kepada Iran dan akan direspon positif mestinya. Kedua adalah mengenai pencairan dari aset-aset Iran yang dibekukan di Amerika Serikat maupun di negara-negara Barat dan sekutu Amerika Serikat. Ini akan merupakan perkembangan sangat luar biasa yang harus dikapitalisasi oleh Iran, karena kalau tanpa perang ini dan tanpa perundingan seperti ini, mungkin hal sanksi dan pembekuan aset yang masih ditentang oleh Eropa, ditentang oleh negara-negara lain, tidak akan terjadi. Dan yang ketiga adalah betul mengenai pengelolaan atau kemungkinan pengelolaan Selat Hormuz ya, dari segi pemantauan, dari segi keamanan. Kalau ini memang betul menjadi butir perundingan dan menjadi potensi kesepakatan antara dua negara, maka ini akan menempatkan posisi Iran yang jauh lebih kuat daripada sebelum perang ini terjadi. Walaupun sebagian besar dari negara-negara dunia mungkin akan menentang hal itu, karena hal ini bertentangan dengan perjanjian internasional UNCLOS. Dan ini juga suatu disrupsi dari suatu perundingan negosiasi tingkat dunia, karena persoalan yang sebenarnya harus menjadi domain dari lembaga multilateral seperti PBB dan organisasi internasional lain, sekarang justru dirundingkan secara bilateral antara dua negara yang berperang atau bertikai ya. Nah, jadi ini juga suatu disrupsi yang luar biasa ya. Jadi saya ingin memperkenalkan potensi disrupsi dan perkembangan jangka menengah panjang yang akan merubah sama sekali
pola tatanan dunia dalam kesempatan ini. Oke, Pak Mahendra, jika kita lihat kalau misalnya konflik ini terus berkepanjangan begitu, artinya ancaman terbesarnya justru malah perang militer, bukan perang militer maksud kami, tapi krisis ekonomi dunia begitu ya? Kalau krisis ekonomi dunia, ini bisa jadi suatu ironi tersendiri ya. Dalam arti, kalaupun masuk ke dalam pembahasan dan kemudian penyepakatan dalam kerangka umum masuk perundingan dan perundingan dilaksanakan, nah, selama hal itu dilaksanakannya dengan pembukaan kembali Selat Hormuz, maka secara bertahap walaupun tidak akan cepat, paling cepat 3-6 bulan, alur laut di Selat Hormuz itu bisa kembali secara bertahap pulih sehingga pasokan minyak, gas, dan beberapa produk lainnya yang sangat penting dari negara-negara Teluk itu bisa kembali ke pasar dunia. Tapi itu perlu waktu. Namun, apabila perundingan tadi negosiasinya dilakukan begitu uletnya, sampai kemudian salah satu pihak masih melakukan blokade atau penutupan dari Selat Hormuz, maka semakin lama perundingan itu berlangsung, maka semakin berat juga perekonomian dunia dapat menanggungnya. Jadi bisa jadi perundingan ini berlanjut, seakan-akan terjadi keredaan dalam perang panas ataupun militer, tetapi kondisi ekonomi dunia semakin berat kalau tidak disertai pembukaan kembali Selat Hormuz. Baik. Terakhir ke Mas Satrawi. Mas Satrawi, kalau kita melihat 14 poin ini kan sebenarnya dapat dibagi-bagi ya, dalam arti selain juga membahas mengenai Selat Hormuz, uranium, bahkan juga pendanaan. Anda melihatnya ini sebagai bentuk komitmen yang sebenarnya bisa dipegang dari Donald Trump sendiri? Apakah mungkin ini hanya mungkin salah satu upaya dari Donald Trump agar pasar dunia kembali stabil, harga minyak kembali turun, kemudian juga tidak ada gejolak yang signifikan? Karena kita tidak bisa memegang omongan juga dari Donald Trump ini kan? Ya, saya rasa memang yang harus diperbaiki dari Donald Trump adalah pernyataan-pernyataan yang lebih kredibel, yang tidak hanya istilahnya retorika tidak sesuai dengan lapangan. Dan kalau itu dikembalikan dengan pengalaman perundingan dengan Iran, Iran mengalami trauma yang luar biasa berkaitan dengan pengkhianatan di saat sebuah hubungan lagi baik-baiknya, lagi perundingan lagi berjalan dengan ada optimisme. Nah, oleh karena itu menurut saya ini para pihak harus melakukan koreksi untuk bagaimana menjadikan ini sebagai momen untuk menyelamatkan muka semua. Karena saya yakin kedua belah pihak ingin segera berakhir. Kalau Iran udah pasti nggak ada negara yang ingin diserang, jadi dia akan mengambil momen manapun untuk segera berakhir dengan kebaikan-kebaikan dia. Amerika saya melihat sudah dari awal dia ingin berakhir. Saya menggunakan analisis waktu, bahkan dari tanggal 25 Maret sebenarnya 25 Maret itu Trump sudah mau berakhir asal sesuai dengan jangan dikomporin Israel mungkin ya. Nah, tapi persoalannya memang momennya dia nggak dapat, caranya dia nggak dapat. Dan nggak ada exit strategi. Kita berharap ini menjadi sebuah momen yang bagi kemenangan bagi semua, bukan hanya Iran dan Amerika, tapi juga masyarakat global. Tidak lagi terdampak daripada perang yang sekarang terjadi di Hormuz terutama. Oke, kita juga menantikan akan seperti apa karena juga ada tenggat waktu untuk Iran apakah memang menerima proposal tersebut atau tidak. Terima kasih banyak Mas Satrawi dan juga Pak Mahendra Siregar sudah memberikan informasi dan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi lain sesaat lagi, tetap bersama kami. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Natalia pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.